Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas analisis singkat novel Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Rizwandi, mulai dari identitas, sinopsis, ulasan pakar, sampai kelebihan dan kelemahannya sebagai bahan ajar. Sebelum itu, perkenalkan, saya Firda Kamila Azahra dengan NPM 242121111033 untuk memenuhi proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Apresiasi Prestasi Fiksi Indonesia. Novel Lakon yang ditulis kemudian merupakan novel karya Bode Rizwandi yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka pada tahun 2024. Secara tema, novel ini mengangkat kekerasan struktural terhadap perempuan, eksploitasi seksual, balas dendam, dan kehancuran hidup akibat manipulasi. Setting utamanya berada di sebuah rumah bordil bernama RM Adem Ayem. Cerita dimulai dengan tokoh Yanti, seorang perempuan yang terpaksa menjadi seorang mucikari karena tekanan ekonomi. Ia hidup dalam tekanan Magdalena, seorang pemilik rumah bordil yang sangat kejam. Yanti hidup dalam ketakutan bersama para perempuan lain yang dijebak oleh Sukat, lelaki tampan yang menipu gadis-gadis dengan janji palsu. Salah satu korbannya adalah Dahlia, gadis polos yatim piatu yang percaya kepada Sukat akan menikahinya. Dahlia justru diserahkan ke Magdalena dan dipaksa menjadi seorang pelacur. Setelah disiksa akibat konflik dengan pelanggan, Dahlia berani melawan Magdalena dan akhirnya membunuh Magdalena dengan brutal. Setelah kematian Magdalena, rumah bordil itu pun ditutup. Namun, Dahlia tetap tinggal di sana selama kurang lebih 48 tahun, menunggu Sukat yang pernah berjanji akan menjemputnya. Ketika Sukat akhirnya datang sebagai seorang pria tua, pertemuan mereka menjadi ajang pelunasan dendam, bukan kebahagiaan. Novel Lakon yang ditulis kemudian menampilkan tema besar tentang perlawanan terhadap penindasan dan proses dehumanisasi. Melalui 9 tokoh dengan karakter dan gaya bahasa yang beragam, novel ini membangun alur yang kompleks sekaligus menggambarkan kenyataan sosial yang menjadi latar cerita. Analisis strukturalisme genetik menunjukkan bahwa unsur-unsur intrinsik dalam novel berkaitan kuat dengan fakta kemanusiaan serta realitas sosial masyarakat yang digambarkan oleh pengarang. Novel ini tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga menjadi medium kritik sosial dan refleksi kemanusiaan. Novel ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tema yang relevan dengan kehidupan sosial. Peran tokohnya digambarkan dengan sangat kompleks dan penuh konflik, sehingga menarik untuk dianalisis. Alurnya juga dramatis dan menyentuh emosi pembaca. Karena itu, novel ini cocok digunakan untuk pembelajaran sastra, terutama dalam menganalisis tokoh serta memahami kritik sosial. Namun, novel ini juga memiliki kelemahan. Ceritanya mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual, sehingga kurang tepat untuk pembaca remaja yang masih terlalu muda. Selain itu, suasana cerita yang gelap bisa membuat sebagian pembaca merasa tidak nyaman. Perubahan waktu yang cukup panjang juga menuntut pembaca untuk lebih teliti mengikuti alurnya. Oleh sebab itu, novel ini lebih cocok digunakan sebagai bahan ajar di tingkat SMA kelas 12 atau mahasiswa, khususnya untuk materi kritik sosial dan kajian gender. Novel Lakon yang ditulis kemudian merupakan novel bernuansa gelap yang menggambarkan kerasnya dunia yang menjerat dan memanfaatkan perempuan. Melalui tokoh-tokohnya, novel ini memperlihatkan luka batin, penindasan, pengkhianatan, dan balas dendam yang muncul dari pengalaman hidup yang pahit. Cerita ini bukan hanya menampilkan tragedi manusia, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan, kemiskinan, dan manipulasi dapat merusak kehidupan seseorang. Sebagai bahan ajar, novel ini memiliki banyak aspek yang dapat dianalisis, seperti tema, karakter, alur, dan kritik sosial. Namun, perlu diperhatikan dalam memilih tingkat membaca yang sesuai. Sekian analisis singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.